Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu fi muhkamit tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna al-mustafa nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya kita dapat melangkahkan kedua kaki kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah dan mengikuti kajian dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang kedua. Kemarin kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis Jibril. Kita akan mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, masih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada satu hari, idza tala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seseorang, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidul bayadith thiyab, yang berpakaian sangat putih, syadidus sawadis sya'ar, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan padanya tidak terlihat bekas dari bepergian, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami pun tidak ada yang mengetahui laki-laki tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai atau sehingga dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya dipertemukan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, kemudian dia meletakkan tangannya, telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, adapun Islam, an tashhada an la ilaha illallah, hendaknya engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kemudian mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan pergi haji bagi yang mampu.
Qala, maka laki-laki itu menjawab, "Shadaqta, engkau benar ya Rasulullah." Fa'ajibna, maka para sahabat kaget, kagum, ya, terkejut pada laki-laki tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, maka laki-laki itu berkata lagi, "Fa akhbirni 'anil iman." Maka beritahu aku tentang apa itu iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." An tu'mina billah, beriman, hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Baik, kita sampai di sini dulu. Kita baca hadisnya, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Baik, al-Islamu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, di saat kami sedang asik ngobrol, ya, sedang asik berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang sangat tinggi, ya, putih, itu datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak mengucapkan salam, tidak permisi, langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lututnya itu dipertemukan dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian telapak tangannya itu ditaruh di atas paha Nabi, sambil matanya menyorot kepada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman." Kemudian kata laki-laki ini, "Akhbirni 'anil Islam." Beritahu aku apa Islam. Apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Nabi, Islam itu yang pertama syahadat. Yang pertama syahadat. Makanya umat Islam itu, ya, semuanya laki-laki maupun perempuan, ya, semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini semuanya sudah bersyahadat. Baik dia muslim maupun kafir ataupun non muslim, semua laki-laki yang dilahirkan ke dunia itu semuanya sudah bersyahadat. Ya, tinggal orang tuanya saja, ya, nanti setelah dia dewasa, dia akan mendidiknya menjadi orang muslim atau dia akan mendidiknya menjadi selain muslim. Silahkan nanti buka dalil surah Al-A'raf ayat yang 173 kalau nggak salah, ya, 3 halaman akhir sebelum masuk surah Al-Anfal. Makanya ketika Allah mengatakan, ketika manusia sebelum dilahirkan ke dunia, makanya Allah mengatakan, "Alastu bi rabbikum." Bukankah aku ini Rabbmu? Semua manusia, semua bayi sebelum dilahirkan ke dunia itu sudah disyahadat. Makanya ketika Allah mengatakan, "Alastu bi rabbikum," bukankah aku ini Rabbmu? Mereka mengatakan, "Qalu bala syahidna." Ya, mereka mengatakan, "Benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan kami akan menjadi saksinya." Nah, ini, ya, yang pertama syahadat. Makanya para ulama mengatakan, jagalah syahadat itu. Ketika seseorang sudah mengatakan antu'mina billah, ketika seorang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus istiqomah dengan apa yang ia sampaikan, dengan apa yang ia ucapkan. Nah, ini yang pertama tentang syahadat. Yang kedua, ketika Nabi mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Yang kedua, melaksanakan salat. Nah, mungkin kita akan sedikit bahas apa itu salat. Baik. Apa itu salat? Kita ini dulu, karena sering kita dengar, ayo salat, ayo salat. Nah, sekarang kita akan bertanya balik, apa itu salat? As-salat, ya, as-salat. Apa itu salat?
Kau mau kemana? Mau sholat. Ditanya apa itu sholat? As-sholat disebut juga ya ad-du'a atau az-zikr. Makanya Allah mengatakan sholat ini juga disebut dengan zikir. Makanya kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah orang yang sholat itu, ya, bukankah orang yang sholat itu seketika hatinya tenang? Dia punya banyak masalah, begitu sholat hilang. Makanya para sahabat itu kalau habis perang itu nggak langsung pulang ke rumah. Mereka semua sahabat itu masuk ke dalam masjid. Semuanya masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Sholat. Yang tadinya mereka membawa apa? Ya, membawa kegelisahan, membawa kecapean. Begitu mereka sholat, seketika hilang. Itu para sahabat dulu. Makanya kata Rasulullah, ya, kalau kalian punya masalah sebesar apapun, kuncinya apa? Sholat. Nah, di sini banyak yang rajin sholat, ya, sholat 5 waktunya nggak ketinggalan, ya, sholat berjamaahnya, sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan, tapi lisannya tidak pernah dijaga. Lisannya sering mengatakan kata-kata kotor, lisannya selalu mencaci maki orang lain, padahal dia rajin sholat. Bukankah Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang sholat tetapi banyak juga yang menggibah saudaranya? Berarti sholat itu menunjukkan sholat itu tidak membimbing hidupnya sehingga dia menjadi lebih baik. Ternyata kalau kita perhatikan dengan baik, sholat ini memiliki 3 rahasia. Sholat ini memiliki 3 rahasia. Apa rahasianya, Pak? Kalau kita perhatikan kalimat as-sholat, ini menyimpan atau memiliki 3 rahasia. Sehingga kalau kita ketahui 3 rahasia ini, maka kita akan dibimbing oleh sholat ini. Yang tadinya kurang baik, begitu kita pahami dan kita amalkan, maka sholat inilah yang akan membimbing hidup kita ke jalan yang benar. Yang pertama, rahasia yang pertama, kita ambil alif lamnya, al-latif, ya, al-latif yaitu sopan santun. Yaitu apa? Sopan santun. Makanya Allah ketika menyebutkan inna khalaqna, Allah enggak menyebutkan inna Allah khalaqna, enggak. Makanya Allah selalu mengatakan inna, kalimat na itu selalu memuliakan dirinya. Makanya kata Rasulullah, ya, kita diperintahkan memuliakan manusia. Kalau kita ingin dimuliakan oleh manusia, maka kita juga harus memuliakan manusia. Makanya alif lam ini disebut dengan al-latif, yaitu sopan santun, lemah lembut, gak boleh kasar. Semakin kita rajin sholat, maka semakin santun kita kepada manusia. Ini yang pertama, rahasia kita pertama. Yang kedua, rahasia sholat yang kedua, yaitu huruf shad. Apa itu? Sidqu, jujur. Ya, jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur. Makanya kalau salat itu mau membimbing kita, maka kita harus mengatakan jujur walaupun itu pahit. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu keras. Setelah diajarkan oleh Rasulullah sholat, kekerasannya berubah menjadi tegas. Sahabat-sahabat yang lain dulunya keras, begitu mengenal sholat seketika menjadi lembut. Itu artinya sholat itu telah membimbing dirinya sehingga menjadi baik. Nah, tapi banyak orang yang sholat itu tapi nggak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga tangannya, tidak bisa menjaga kakinya. Kenapa seperti itu? Ketahuilah, itulah sholat yang tidak membimbing kita sehingga menjadi yang lebih baik.
Kemudian yang ketiga yaitu huruf ta atau huruf ta marbutah, yaitu kalimat taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang berusaha meningkatkan takwanya ke hadapan Allah, maka Allah seketika berikan solusi dari segala masalah yang ia hadapi. Tuh, salat. Berarti salat itu apa? Menyimpan 3 rahasia. Rahasia pertama, harus sopan santun, ya, menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, menjaga tutur bahasanya, karena lisan ini yang tidak bertulang ini, sekali kita mengucap dan ucapan itu bisa menusuk seseorang, itu lebih perih daripada pedang. Makanya kata Nabi ketika Nabi mengumpulkan sahabatnya, wahai sahabatku, ittaqu min hada. Wahai saudaraku, bertakwalah kalian dengan lisan, karena lisan ini lebih tajam daripada pedang. Sekali mengucapkan, sekali menusuk, itu susah untuk diobati. Nah ini ya, ini yang pertama, al-latif, yaitu sopan santun, lemah lembut. Kemudian yang kedua, jujur, selalu jujur, selalu jujur. Kemudian yang ketiga, takwa, selalu berusaha meningkatkan takwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya masalah, ya kita bercurhat dengan Allah, kita berbagi dengan Allah, maka Allah akan memberikan solusinya. Maka Allah akan apa? Berikan solusinya. Nah, ini makna salat. Maka salat inilah yang akan membimbing hidup kita menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi datang ke masjid, berlari, ngos-ngosan, ya, lalu salat. Setelah salat datang menghampiri Nabi, katanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Irji fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Diulangi lagi. Selesai salat, kata Nabi, sahabat ini datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Irji fa innaka lam tusalli." Sampai 3 kali. Baik. Setelah 3 kali, datanglah ia ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menyuruh saya untuk salat ya sampai 3 kali?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta salat," ya, jika kamu hendak melakukan salat, fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu. Ya, diterimanya salat itu, sahnya salat itu atau tidak, itu tergantung dengan kesempurnaan wudu. Itu tergantung apa? Kesempurnaan wudu. Makanya Abu Hurairah pernah ditanya oleh sahabat, ketika Abu Hurairah berwudu, tiba-tiba begitu dia membasuh tangan, dia itu sampai ke pundaknya, dibasuh sampai pundaknya. Nah, ya, hadisnya itu dibasuh sampai pundaknya. Kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Abu Hurairah, kenapa Anda mencuci tangan itu sampai ke pundak?" Dia mengatakan, "Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia itu akan didatangkan oleh Allah dengan cahaya, dengan penuh cahaya dikarenakan oleh wudu mereka. Makanya kata Abu Hurairah, aku membasuh sampai pundakku supaya aku datang pada hari kiamat itu dengan penuh cahaya." Itu siapa pendapat Abu Hurairah. Tapi kalau Rasulullah itu sampai sikut. Ya, untuk lebih hati-hati lagi itu kalau bisa dilebihkan aja sedikit. Ya, dilebihkan sedikit. Khawatir jika ada bagian yang tidak terkena apa? Wudu, itu akan menjadi bagian api neraka. Makanya kata Nabi apa? Apa hadisnya? Gak ada yang tahu, gak ada yang hafal. Baik, makanya Nabi SAW pernah suatu ketika sahabat ini ya berhenti di satu lembah, kemudian Nabi naik ke atas bukit, langsung mengatakan apa? Fawailun lil aqabi minan nar. Artinya, ya, kata Nabi SAW itu memperingatkan semua sahabatnya supaya kalau wudu itu semua dibasuh. Kalau ada bagian yang tidak terkena basuhan wudu, maka itu akan menjadi bagian jilatan api neraka. Itu hanya
hiasan, ya. Artinya jangan sampai ada satu bagian yang tidak terkena basuhan wudu. Karena sahnya salat itu tergantung dengan kesempurnaan wudu. Insyaallah paham sampai di sana ya. Nah, insyaallah. Baik. Yang kedua, ya, wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Bagaimana cara salat yang benar? Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa salat berdiri, maka salatlah duduk. Kalau kamu nggak bisa salat duduk, maka salatlah berbaring. Jika kamu tidak bisa salat berbaring, maka salatilah. Karena sebenarnya dia mayat. Ya kan? Kata Nabi, nggak bisa salat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, maka kita menyolatinya. Kita bantu dengan menyolatinya, karena itulah sebenarnya mayat. Ya, makanya tentang masalah sholat ini panjang sebenarnya. Ya, cuma kita ambil inti-intinya ya, karena mungkin ini sudah pernah dibahas. Baik. Kalimat sholat, ya, kalimat sholat. Bagaimana supaya sholat ini membimbing hidup kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Bagaimana sholat itu supaya dia yang terus ya membimbing kita, ya, supaya sholat ini juga terus menghalangi kita dari maksiat, mencegah kita dari perbuatan maksiat. Pernah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, jikalau kalian ingin sholat ini yang akan membimbing hidup kalian, maka yang pertama bersihkan hatimu terlebih dahulu. Pertama, bersihkan hati. Kata beliau, kalau kalian ingin membersihkan hati itu, sebelum kalian tidur, maka introspeksilah terlebih dahulu. Amalan apa yang sudah aku lakukan hari ini? Perbuatan dosa mana yang sudah aku jauhkan hari ini? Ketaatan apa saja yang sudah aku lakukan hari ini? Yang pertama, ya, disuruh introspeksi sebelum tidur. Jika kita melakukan kesalahan hari ini, melakukan banyak dosa hari ini, maka perbanyaklah istighfar sebelum engkau tidur. Karena kita tidak tahu, begitu kita tidur ternyata Allah sudah memanggil kita. Makanya kata beliau, perbanyaklah istighfar sebelum tidurmu dan minta ampun sama Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jika kita sudah berusaha membersihkan hati kita, maka ketika kita mau sholat, kalau kita ingin dididik oleh sholat ini, maka niatkan ya kepada Allah. Jangan terburu-buru, harus tumakninah. Ada orang ketika sholat buru-buru, masya Allah, di depan sholat berjamaah lama sekali. Begitu kita sholat sendirian, nggak sampai 5 menit 4 rakaat. Masya Allah. Bagaimana bisa sholat mendidik kita? Nah, berarti apa? Itu ada sesuatu. Itu berarti ada sesuatu. Makanya kemarin ada seorang imam, ya, ini fakta ya, datang, begitu sudah mau qomat, dia langsung buru-buru maju ke depan. Masya Allah, buru-buru maju ke depan menjadi imam. Lama sekali sampai makmum ini sudah memberikan kode. Enggak paham juga. Sampai itu satu halaman setengah. Masih kode semua imam, tapi dia santai, masya Allah. Begitu selesai sholat sunnah, masya Allah cepat sekali. Begitu temannya takbir, dia sudah 2 rakaat selesai. Masya Allah ya. Nah, ini berarti ada sesuatu. Bagaimana kita bisa sholat ini bisa membimbing hidup kita kalau kita tidak khusyuk dalam sholat. Makanya biasanya kalau mau sholat itu Pak, Bu, ya, itu kita mau takbir Allahu Akbar, datanglah syaitan, fulan dan fulanah. Ingat nggak bakwanmu di atas meja? Kamu lupa tutup dulu. Itu syaitan. Kalau bapak takbir Allahu Akbar, Pak, handphonemu belum lupa dikunci dulu, nanti istrimu yang buka. Nah, itu biasanya gangguan syaitan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kekhusyukan kita dalam sholat hilang. Karena sering mikirin. Itu ya. Nah, makanya kata Nabi, kalau kita punya waswas dalam hati,
maka kata Nabi meludahlah ke kiri. Meludah 3 kali. Jangan. Tapi kemana? Ke bawah, samping kiri. Kenapa seperti itu? Kata Nabi meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, supaya syaitan itu berhenti mengganggu. Itu ya sunnah. Ya, perintah Nabi, kalau kamu merasa sesat dan merasa pikiranmu kacau, maka meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, jangan sampai begini Pak, nanti yang sampai gitu ya. Nah, makanya ke kiri. Itu pun enggak mesti keluar airnya, enggak mesti. Ya, yang penting meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, ini untuk mengantisipasi dari was-was syaitan. Insyaallah paham sampai di sini ya. Nah, ini tentang sholat. Ini banyak ini, tapi enggak kita bahas malam ini enggak cukup. Nah, ini yang pertama. Baik. Wa tuqimas shalah, dan tegakkanlah salat. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Baik. Salat ada berapa jumlah rakaat salat? Semua sama yang sunnah? Banyak. Berapa, Pak? 10, 40. Baik, kita akan hitung sama-sama. Duha itu ada 3. Awal duha, pertengahan duha, dan akhir duha. Ya kan? Awal duha disebut dengan kalimat syuruk. Itu berapa rakaat? 2. Pertengahan duha berapa rakaat? 2 sampai 4. 4 apa 8? 4 apa 8? 2 apa 4? 4. Kalau akhir duha? 2 apa 4? 4 apa 8? 2. Sudah berapa? Sudah berapa? Qabliyah dan ba'diyah duhur berapa? Qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah ba'diyah isya, kemudian qabliyah subuh. Berapa semuanya? Baik. Makanya kata Nabi, kalau kamu gak sempat sholat duha di awal waktu, bisa di pertengahan duha. Kalau nggak bisa di akhir duha. Kalau bisa rutin, ya jangan cuma sekali 4 rakaat sunat sudah. Jangan. Yang penting rutin. Makanya kata Nabi, inni uhibbud dawam. Aku sangat menyukai orang yang terus berkesinambungan, terus menerus melakukan amalan kebaikan walaupun itu kecil. Apa ya? Nah, masya Allah. Ada berapa tadi sebenarnya? Gak dihitung. Nah, ada 7. Baik. Syuruk. Baik. Waktu duha yang pertama syuruk dari jam. Syuruk jam berapa, Pak? Setengah 6. Baik. Itu sampai jam 8. Itu awal syuruk. Itu awal syuruk. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 apa 10? 9 apa 10? 10. Dari jam 8 sampai jam berapa? 10 ya. Jam 8 sampai jam 10 itu pertengahan duha. Dari jam 10 ya dari jam 10 itulah disebut dengan akhir duha. Ya, karena akhir duha itu hanya sedikit. Maka itulah disebut dengan akhir duha. Ya, makanya kata Nabi, kalau nggak bisa di awal, pertengahan atau akhir, makanya kita harus menyegerakannya. Nah, itulah di akhir duha. Ya, pertengahan awal, kemudian pertengahan dan akhir duha. Insyaallah paham ya?
Nah, ini masalah sholat ini panjang. Ya, insya Allah kita akan sedikit bahas, nggak apa-apa. Ya, sepanjang apapun, yang penting intinya kita ambil. Ya, insya Allah. Baik. Kemudian kedua, nah ini masih sholat ya, karena masih banyak teman-teman kita keliru. Ya, maka sedikit saya akan sampaikan. Ketika seseorang sudah berdiri, sudah mau melaksanakan sholat, kita harus memastikan ya seluruh anggota tubuh kita itu menghadap kiblat. Semuanya. Ada yang sholat begini, ada yang begini. Kaki ini juga kita hadapkan lurus semuanya. Kenapa lurus? Karena seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, makanya kalau mau sholat itu lurus semuanya, lurus. Ya, harus lurus. Makanya kita mengatakan apa? Inni wajjahtu. Kita sudah mengatakan saya menghadap ya Allah. Kita menghadap itu artinya kita ya menghadap seluruh anggota tubuh kita. Jangan sampai apa? Kaki begini. Allahu Akbar. Ya, ada kakinya begini. Ya, tapi apa? Lurus. Yang kedua, ketika mau shop itu jangan terlalu lebar. Jangan terlalu lebar. Ya, tapi sesuai ya barisan pundak. Ya, jangan terlalu sempit, jangan juga terlalu lebar, sedang. Nah, yang kedua, ketika seseorang sudah meluruskan ya semua anggota tubuhnya, ya sudah persiapan mau sholat, sudah niat, ya. Kemudian kedua, cara bertakbir, ya, karena ada teman kita ketika bertakbir itu Allahu Akbar. Nah, ini ada. Ya, ini ada juga Allahu Akbar, ada juga seperti itu. Nah, bagaimana sholat yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita harus sedikit mempelajarinya, ya, walaupun ini sudah dibahas, tapi enggak ada salahnya kalau kita ulang kembali, ya Pak ya. Baik. Yang pertama, cara takbir, ya, itu ketika mengangkat itu ada tiga. Ada yang mensejajarkan dengan pundak seperti ini, ada yang mensejajarkan dengan daun telinga, ya, itu ada yang mensejajarkan daun telinga. Itu cara takbir, ya, bisa seperti ini, ya, atau seperti ini, ya. Nah, setelah kita takbir, cara meletakkan tangan itu ada tiga. Baik. Cara meletakkan tangan itu juga ada tiga. Yang pertama bisa seperti ini, ya, seperti ini. Ujung jarinya diletakkan di pergelangan tangan seperti ini. Ada juga seperti ini, ya, meletakkan ini di atas pergelangannya seperti ini. Dan yang ketiga itu seperti ini. Ketiga, tapi nggak seperti ini. Wah, ini mah keenakan nih Pak. Satu juz pun dibaca enak. Berdiri gini, kalau begini ya. Tapi yang sebenarnya gini. Ini yang benar, ya. Yang benar itu gini. Ya, seperti ini atau seperti ini. Tinggal pilih aja, ya. Boleh nggak Ustaz kalau begini? Nah, kalau ini wallahu a'lam, belum saya dapat ilmunya. Tapi setahu saya seperti ini. Ya, seperti ini. Itu satu, kemudian kedua, yang ketiga. Tinggal pilih, yaitu pilihan, ya. Kalau seperti ini khilaf, ya, ada hadisnya, tapi hadisnya ya, lemah, ya, nggak bisa kita pakai. Ada yang seperti ini, ya, ada juga yang seperti ini, ada. Tapi ini hadisnya ya masih lemah, nggak bisa kita pakai hadis ini. Ada yang seperti ini. Ini kalau orang Pakistan itu kalau sholat Allahu Akbar nggak ke sini Pak, tapi ke sini. Ini Pakistan, ya, sholatnya begini. Nah ini, ya. Nah, makanya cara meletakkan takbir ada tiga. Nah, setelah kita mengetahui caranya meletakkan tangan ya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Setelah kita mengetahuinya, baru ruku. Ya, ruku itu pun ya harus lurus, punggungnya sejajar. Kita naruh air di atas punggungnya itu nggak akan tumpah. Jangan seperti ini. Allah. Nah, ini juga nggak ada. Yang penting punggungnya lurus. Ya, punggungnya lurus. Kemudian tangannya juga lurus. Karena itu semua akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mau habis waktu itu, baru sholat. Belum selesai pula ini pembahasan kita.
Tapi nggak apa-apa, insya Allah kita akan terus ya bahas. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Karena salat ini kata Rasulullah, awwalu yubhath yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah adalah salat. Ya, salat inilah ya juga akan memberikan kita syafaat. Salat ini juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita ya salatnya baik, maka salat ini akan membimbing hidup kita. Tapi kalau kita hanya salat saja, sekedar salat ya, hanya sekedar salat, maka salat ini tidak akan membimbing kita, justru dia akan menghancurkan hidup kita. Ini salat sama dengan Al-Qur'an. Ya, sama juga dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat kepada kita, bisa juga memberikan azab kepada kita. Ya, itu bisa memberikan apa? Azab. Makanya kata Rasul, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjahmu, atau sebaliknya Quran itu akan menuntut hidupmu. Menuntut apa? Hidup dan memberikan azab kepadamu di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dari saya. Insyaallah minggu depan kita akan bahas yaitu waktu zakat, yaitu pembahasan zakat. Ya, zakat itu seperti apa dan kapan ya kita keluarkan. Ya, zakat itu ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Insyaallah di minggu depan kita akan bahas tentang masalah zakat. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau dari penyampaian saya tadi ada penjelasan yang kurang dipahami atau dimengerti, silahkan ditanyakan kembali. Silahkan Pak. Pak? Nggak ada? Ya, silahkan Pak. Al-Quran itu memberikan syafaat atau memberikan azab? Ya, baik. Baik. Azab itu bisa menambahkan siksaan kita. Ya. Nah, makanya seperti apa yang seperti apa orang yang akan mendapatkan siksaan dari Al-Quran? Pernah satu ketika, saya turunkan dulu hadisnya, ada seorang sahabat datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu ada teman kami, ada sahabat tetangga kami, dia hafal Al-Quran. Ya, dia hafal Al-Quran. Ada juga yang teman kami, saudara kami rajin membaca Al-Quran. Apakah mereka disebut fisabilillah ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, mereka bukan fisabilillah. Mereka mempelajari Al-Quran itu karena ingin disebut orang yang pandai membaca Al-Quran. Artinya riya. Nah, makanya kalau dia sudah riya, inilah yang dikatakan oleh Nabi itu alaika. Artinya orang yang akan mendapatkan azab dari Al-Quran karena dia mempelajari Al-Quran itu bukan lillah, tapi linnas, tapi untuk manusia. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan ya azab. Ya, akan menjadikan, bukan menjadikan syafaat, tapi dia akan ya menuntut, karena dulu Al-Quran ini bukan dibaca atau dipelajari untuk semata-mata mendapatkan ridha Allah, tapi untuk mendapatkan apa? Pujian manusia. Seperti yang kemarin kita bahas, ya, ada orang membaca Al-Quran, ya, ada orang ketika tidak membaca Al-Quran dia khawatir dengan manusia, disebut dengan apa? Riya. Ada orang ketika mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran tapi untuk manusia, disebut dengan syirik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas di pertemuan awal. Seperti itu Pak ya. Nah, silakan yang lain. Nah, silakan Bun. Silakan. Ini Pak Ustaz, kan tadi sempat dibahas bahwa keutamaan sholat adalah utamanya wudu apa itu. Nah, itu gimana untuk
kalau misalkan ketika kita wudhu kan yang setahu saya ada wudhu dibaca doanya itu di awal wudhu atau setiap gerakan harus ada bacanya itu. Apakah itu mempengaruhi kesempurnaan wudhunya itu? Baik. Yang disebut dengan kesempurnaan wudhu itu ya kita membasuh seluruh anggota bagian wudhu yang dicontohkan. Ya. Kemudian kita basuh ya, pertama kata Nabi niatkan baca bismillah. Ya, kemudian kita berwudu. Setelah selesai kita berwudu, setelah kita selesai membasuh seluruh anggota tubuh kita, kemudian kita membaca apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini setelah wudunya, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kalau berwudu sambil membaca, wallahu a'lam. Saya belum dapat. Kalau itu belum saya dapati hadisnya, ya coba nanti saya akan cari kembali. Kalau ada nanti insyaallah minggu depan saya akan sampaikan. Tapi selama ini saya cari-cari juga tidak ada bacaan yang kita baca di setiap gerakan wudu kita. Tidak ada bacaan yang kita baca di setiap gerakan wudu kita. Yang ada dari Nabi SAW yaitu membaca doa setelah wudu. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ada? Silakan Pak, Bun. Udah nggak ada? Nah, Masya Allah. Udah pada ngantuk semua ini. Kita cukupkan ya, Masya Allah. Baik, Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi Insya Allah kalau Allah izinkan. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa dicatat, nanti minggu depan bisa ditanyakan kepada saya. Baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان